menjelaskan tentang hukum Islam di Malaysia untuk tugas ujian tengah semester mata kuliah Hukum Islam Asia Tenggara. Saya akan menjelaskan dan memaparkan hukum Islam di Malaysia berdasarkan pemahaman saya sendiri. Dalam hukum Islam di Malaysia melewati 3 periode, yaitu periode pertama, periode Melayu yang termuat dalam prasasti Terengganu yang ditulis di aksara Jawi, dan terdapat juga pada buku aturan hukum yang singkat yaitu Risalah Hukum Malaka yang memuat hukum perdata dan hukum pidana Islam. Kedua, periode penjajahan Inggris, yaitu pada dalam administrasi hukum Islam dibatasi dengan hukum keluarga dan beberapa masalah tentang pelanggaran agama. Yang ketiga, periode kemerdekaan. Pada periode ini, pengaruh serta pakar hukum Inggris masih begitu kuat, namun di beberapa negara bagian telah diundangkan undang-undang baru mengenai administrasi hukum Islam. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pendasaran konstitusi serta wewenang pada Majelis Agama Islam, Departemen Agama, dan Pengadilan Syariah. Sistem hukum Malaysia dimulai saat kekuasaan beralih kepada Inggris. Sesuai perjanjian Angel Dutch pada tahun 1824 Masehi, Malaysia tetap mempertahankan tradisi hukum kebiasaan Inggris atau biasa disebut dengan Common Law System. Tradisi ini berdiri di tengah-tengah sistem hukum Islam dan hukum adat. Common Law System sendiri diperkenalkan di wilayah Melayu melalui Undang-Undang Hukum Perdata pada tahun 1878 Masehi. Selain hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, dan hukum kontrak juga didatangkan Inggris dari India. Intinya semua itu merupakan prinsip Common Law System yang sudah dikodifikasikan. Selanjutnya, sumber hukum Malaysia terdiri dari 4 sumber hukum pokok, yaitu yang pertama, hukum tertulis, yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Federal dan negara bagian, dan undang-undang serta peraturan. Kedua, hukum kebiasaan, terdiri dari hukum kebiasaan Inggris dan peraturan persamaan hak yang telah dikembangkan oleh Pengadilan Malaysia. Yang ketiga, pengadilan hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis, hukum yang disepakati oleh ahli hukum pada masa kuno, tetapi penjelasannya dari para cendekiawan kuno dan modern, serta dalam adat. Jadi dari cendekiawan kuno, modern, adat, mereka bersatu di hukum Islam tersebut. Hukum adat yang keempat, hukum adat Malaysia, berasal dari hukum adat Melayu Malaysia, yang berasal dari hukum Hindu, hukum Islam, serta hukum Melayu kuno. Wujud penerapan hukum Islam sendiri di Malaysia bukan hanya dari 3 fase periode yang sudah saya jelaskan tadi, tetapi wujud penerapan hukum Islam di Malaysia ada dalam hukum Islam dalam bentuk perdata dan hukum Islam dalam bentuk pidana. Hal ini nampak dari informasi yang sudah pernah diangkat oleh cendekiawan Malaysia, seperti misalnya Profesor Datuk Mahmud Saidon Awang Othman. Dan adapun hasil rumusan undang-undang baru yang ditetapkan dalam sebuah konferensi nasional yang diadakan di Kedah dalam hukum Islam, yaitu yang pertama, administrasi hukum Islam, yang terdiri dari pertama Undang-Undang Administrasi Pengadilan Syariah Kelantan 1992, yang kedua Undang-Undang Mahkamah Syariah Kedah 1983, yang ketiga Undang-Undang Administrasi Hukum Islam Wilayah Federasi 1985. Kedua, bagian hukum keluarga yang terdiri dari yang pertama, Undang-Undang Hukum Keluarga Islam Kelantan 1983, kedua, Undang-Undang Hukum Islam Negeri 9 1983, yang ketiga, Undang-Undang Hukum Islam Malaka 1983, yang keempat, Undang-Undang Hukum Islam Selangor 1984, yang kelima, Undang-Undang Hukum Islam Perak 1984. Hukum keluarga Islam yang telah saya paparkan itu mungkin beberapa yang bisa saya paparkan. Yang ketiga, bagian hukum acara pidana yang terdiri dari pertama, Undang-Undang Hukum Acara Pidana Islam Kelantan 1984, kedua, Undang-Undang Hukum Acara Pidana Islam Wilayah Federal, dan bagian keempat yaitu hukum acara perdata yang terdiri dari pertama, Undang-Undang Hukum Acara Perdata Islam Kelantan 1984, kedua, Undang-Undang Hukum Acara Perdata Islam Wilayah Kedah 1984. Bagian kelima yaitu pembuktian Undang-Undang Pembuktian Pengadilan Syariah Wilayah Federal atau Bait al-Mal.
Dan adapun beberapa undang-undang yang telah ditetapkan pada akhir-akhir ini diantaranya yaitu satu, administrasi hukum Islam yang meliputi 3 undang-undang. Kedua, hukum keluarga yang meliputi 9 undang-undang. Ketiga, hukum acara pidana yang meliputi 2 undang-undang. Keempat, hukum acara perdata yang meliputi 2 undang-undang. Yang terakhir, yang kelima, hukum pembuktian dan undang-undang atau bait al-mal. Mungkin demikian yang bisa saya jelaskan dan saya paparkan tentang hukum Islam di Malaysia. Saya akan memaparkan dan menjelaskan tentang materi ini berdasarkan pemahaman saya sendiri. Sejarah masuknya agama Islam di Indonesia terdapat beberapa teori, yaitu pertama teori yang menyebutkan Islam masuk pertama kali ke Nusantara pada abad ke-12 Masehi dari Gujarat dan Malabar, bukan dari Persia atau Arabia. Teori kedua dikembangkan oleh S.Q. Fatimi, menyatakan bahwa Islam datang dari Bengal. Ia berargumentasi bahwa kebanyakan orang-orang terkemuka di Pasai itu adalah orang-orang Bengali. Islam muncul pertama kali di Semenanjung Malaya pada abad ke-11 Masehi, tepatnya dari pantai timur bukan dari barat atau dari Malaka. Islam pertama kali tersebar di Indonesia adalah Islam yang cenderung mengajarkan nilai moral, sehingga ajaran tersebut cenderung lebih mudah diterima oleh masyarakat pada saat itu. Ajaran tentang nilai buruk baik yang terdapat dalam Islam memberikan kepuasan kepada masyarakat tersendiri, karena Islam mengajarkan konsep setiap manusia bertanggung jawab atas setiap individunya dan perbuatannya, serta tanggung jawabnya langsung kepada Allah di akhirat nanti. Terdapat 3 faktor utama yang dapat mempercepat proses Islamisasi di Nusantara, yaitu pertama, prinsip tauhid dalam Islam sangat mengimplikasikan pembebasan manusia dari kekuatan-kekuatan selain Allah. Kedua, ajaran Islam yang lentur mampu mengakomodasi nilai-nilai lokal yang tidak bertentangan dengan hal yang ada pada saat itu. Ketiga, sifat Islam yang anti penjajahan. Sejak Islam dikenal di Indonesia itulah Islam terus berkembang dengan pesatnya. Menurut para sejarawan, Islam masuk ke Indonesia melalui berbagai jalur. Dapat disimpulkan bahwa jalur-jalur yang mula-mula dilakukan oleh para penyebar Islam di Indonesia yaitu ada jalur perdagangan, jalur perkawinan, jalur tasawuf, jalur pendidikan, serta jalur kesenian. Hukum Islam di era reformasi pada saat itu lahirnya ketetapan MPR nomor 3 /MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan semakin membuka peluang lahirnya aturan undang-undang yang berlandaskan hukum Islam. Oleh karena itu, pada era reformasi ini lahirlah beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat memperkokoh hukum Islam sendiri. Di antaranya yaitu pertama, Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji terdapat pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji disahkan dan diundangkan di Jakarta pada 3 Mei tahun 1999. Lembaran Negara RI tahun 1999 nomor 53, tambahan lembar Negara RI nomor 3832. Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji terdiri atas 15 bab dan 30 pasal. Yang kedua, Undang-Undang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini diatur pada nomor 36 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat disahkan dan diundangkan di Jakarta pada 23 September 1999. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 pada nomor 164, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia pada nomor 3885. Pada undang-undang tersebut dijelaskan bahwa agamanya melindungi fakir miskin dan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia sebagaimana tercantum dalam pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1, pasal 29 dan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, Undang-Undang Wakaf. Undang-undang ini diatur pada nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf disahkan dan diundangkan di Jakarta pada 27 Oktober tahun 2004 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 159.
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf terdiri dari 9 bab dan 71 pasal. Yang keempat, Undang-Undang Penyelenggaraan Keistimewaan di Aceh. Undang-undang ini diatur pada nomor 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan daerah Aceh yang disahkan dan diundangkan di Jakarta pada 4 Oktober 1999. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 172 dengan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3893. Yang kelima, Undang-Undang Perbankan Syariah. Yang pengaturan mengenai perbankan syariah ini di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum sepenuhnya spesifik sehingga perlu diatur lagi dalam undang-undang tersendiri, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Yang keenam, Surat Berharga Syariah Nasional pada 7 Mei tahun 2008. Presiden Republik Indonesia menegaskan, mengesahkan dan memberlakukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara atau singkatannya SBSN. Pengaturan hukum Islam di Indonesia yaitu lahirnya perundang-undangan tentang perkawinan pada UU Nomor 1 Tahun 1974 serta izin perkawinan dengan perceraian bagi PNS atau pegawai negeri sipil pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, Peraturan tentang Perwakafan Tanah Milik pada PP Nomor 28 Tahun 1977, dan kompilasi hukum Islam atau KHI di Indonesia merupakan dinamika pembaruan pemikiran hukum Islam yang patut diapresiasi dan disyukuri. Pada akhir 1989 juga diusul dengan lahirnya UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Mungkin sedikit demikian yang dapat saya jelaskan dan saya paparkan tentang hukum Islam di Indonesia. Saya akan menjelaskan dan memaparkan hukum Islam di Brunei Darussalam berdasarkan pemahaman saya sendiri. Brunei Darussalam merupakan salah satu negara yang menganut sistem politik pemerintahan monarki absolut. Sultan diabadikan dalam filosofi nasional yang dikenal sebagai Melayu Islam. Beraja Sultan memiliki kekuasaan absolut sebagai raja, kepala negara, kepala agama, kepala pemerintahan, bahkan sebagai kepala pada beberapa kementerian. Brunei Darussalam sendiri tidak memiliki dewan legislatif, tetapi pada bulan September tahun 2000, Sultan bersidang untuk pertama kalinya dalam pembentukan dewan legislatif yang tidak pernah diadakan sejak Brunei mendapatkan kemerdekaan secara penuh pada tahun 1984. Akhirnya Dewan Legislatif terbentuk untuk pertama kalinya yang memiliki 36 anggota yang ditunjuk secara langsung oleh Sultan. Dewan Legislatif ini berbeda dengan yang ada pada negara demokratis pada umumnya. Di Brunei sendiri, Dewan Legislatif hanya memiliki tugas konsultatif atau tidak mempunyai kuasa. Dewan Legislatif ini berfungsi untuk memantau dan meninjau semua kebijakan nasional, pelaksanaan, dan kinerja mereka, kemudian melaporkannya kepada Sultan. Negara ini terkenal dengan ketegasannya dalam melaksanakan syariat Islam, baik dalam bidang pemerintahan maupun kehidupan bermasyarakat. Mahkamah Syariah Brunei hanya dibenarkan melaksanakan undang-undang Islam yang berkaitan dengan perkara perkawinan, cerai, ibadah, atau yang ibadah khusus, sedangkan masalah yang berkaitan dengan jinayah diserahkan kepada undang-undang Inggris yang sama halnya disebut dengan Common Law England. Untuk seterusnya, peraturan dan perundang-undangan di Brunei terus-menerus mengalami perombakan. Agama Islam adalah agama resmi yang diresmikan di negara Brunei Darussalam. Syariat Islam menjadi undang-undang negara tersebut. Hukum syariat Islam tersebut berlaku pada siapapun tanpa terkecuali yang diterapkan pada 1 Mei tahun 2014. Menurut Sultan Hasan al-Bolkiah, nasionalisasi tersebut merupakan pencapaian besar karena dengan kata lain, berarti Brunei telah selangkah lebih maju untuk menjadi negara Islam seutuhnya yang sesuai dengan ajaran Al-Quran. Aturan penerapan hukum Islam tersebut dilakukan secara bertahap, yaitu ada 3 tahapan. Tahap pertama itu pada 1 Mei 2014, penerapan hukum syariah Islam secara nasional di Brunei Darussalam.
Tahapan ini merupakan tahapan awal yang memuat aturan paling ringan, jenis pelanggaran ataupun sanksinya. Secara keseluruhan, tahapan pertama ini memuat 55 aturan umum. Yang kedua, tahap kedua yaitu penerapan hukum syariah Islam secara nasional di Brunei Darussalam dimulai 12 bulan atau setahun setelah tahapan pertama, yaitu sekitar pada 1 Mei 2015. Aturan dan sanksi pada tahapan kedua ini sesuai dengan tingkatannya yang otomatis lebih berat daripada tahapan pertama. Tahapan kedua memiliki beberapa poin yang klasifikasi aturannya telah ditetapkan. Beberapa di antaranya itu yang pertama mencuri, kedua minum khamar atau meminum minuman keras. Selanjutnya tahapan ketiga dimulai pada 1 Mei tahun 2016. Tahapan ini merupakan yang terakhir dan beberapa pada tingkatan tertinggi dengan pelanggaran dan sanksi yang paling berat. Aturan pada tahapan ini beberapa diantaranya yaitu pertama, penistaan agama Islam, kedua penghinaan terhadap Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW, ketiga melakukan seks atau perzinahan dengan orang lain dalam status masih memiliki suami atau istri dan dia beragama Islam, keempat melakukan homoseksual atau lesbi, kelima, mengaku sebagai Tuhan atau Nabi dan tidak mau disepakati kebenarannya oleh pihak Dewan Agama dan Menteri Agama Brunei Darussalam secara mayoritas. Sanksi yang didapatkan itu diberlakukan untuk tahapan ketiga ini adalah yang paling berat, yaitu hukuman mati dengan cara dirajam atau dipancung. Brunei Darussalam resmi memberlakukan hukum syariah yang lebih ketat, yakni hukuman rajam sampai mati dan cambuk kepada LGBT dan perzinahan. Undang-undang ini akan menjadikan Brunei negara pertama di Asia Timur atau di Asia Tenggara yang memiliki hukum pidana syariah di tingkat nasional. Bergabung dengan sebagian besar negara-negara timur yang konservatif seperti Arab Saudi. Undang-undang hukum syariah juga memperkenalkan hukuman keras lain seperti potongan tangan atau kaki atau potongan tangan atau potong kaki karena mencuri dan hukuman penjara karena berpakaian beda gender. Pemerkosaan dan perampokan juga dapat dihukum mati berdasarkan hukuman ini dan banyak pasal baru untuk pelanggaran lainnya. Seperti hukuman mati karena menghina Nabi Muhammad SAW juga berlaku untuk non-muslim dan muslim. Mungkin sekian yang dapat saya paparkan dan saya jelaskan tentang materi hukum Islam di Brunei Darussalam. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Islam di Filipina untuk tugas ujian tengah semester mata kuliah hukum Islam di Asia Tenggara. Saya akan memaparkan dan menjelaskan hukum Islam di Filipina berdasarkan pemahaman saya sendiri. Hukum Islam di Filipina, sistem pengadilan syariahnya itu dari hasil dari keputusan Presiden pada nomor 1083 yang dikeluarkan oleh Presiden Ferdinand Marcos pada tanggal 7 Februari tahun 1977 yang juga dikenal sebagai Kode Hukum Perorangan Muslim atas saran dari komisi yang sekarang sudah tidak ada lagi. Tentang integrasi nasional pengadilan syariah berada di bawah pengawasan administrasi Mahkamah Agung Filipina. Syariat di negara ini hanya berurusan dengan hukum adat dan pribadi muslim dan mengecualikan hukum pidana. Undang-Undang Republik Nomor 67 Nomor 6734 yang merupakan Undang-Undang Organik Daerah Otonomi di Muslim Mindanao mengakui dua pengadilan distrik di bawah daerah otonom yang sekarang sudah tidak berfungsi lagi dan juga mengatur pembentukan pengadilan banding syariah. Namun pengadilan semacam itu tidak pernah dibentuk kembali. Undang-undang organik ini yang berfungsi sebagai dasar daerah otonomi bangsa Moroy di Muslim Mindanao menetapkan pembentukan pengadilan tinggi syariah untuk wilayah tersebut. Tentang pernikahan misalnya, tentang pernikahan Kode Hukum Pribadi Muslim mencakup pernikahan yang dilakukan di bawah ritus Islam. Hal yang sama juga mengakui perceraian bertentangan dengan Kode Keluarga Filipina yang tidak mengakui perceraian, melarang sebagian besar non-muslim Filipina untuk mengakhiri pernikahan mereka secara sah.
Perceraian antara non-muslim dan muslim juga diakui seperti kasus perceraian seorang wanita Kristen dan seorang pria muslim yang menikah di bawah ritus Islam yang dikeluarkan pada tahun 2016 oleh Mahkamah Agung. Di bawah hukum Islam, seorang suami dapat meminta perceraian selamanya dan istrinya atau memohon li'an untuk mengakhiri pernikahannya jika pasangannya melakukan perzinahan. Istri dapat meminta pengakhiran perkawinannya dengan suaminya dengan melakukan fajr jika memenuhi syarat-syarat, antara lain jika pasangannya melakukan seperti kekejaman yang tidak wajar, menderita penyakit gila, atau menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau selama 6 bulan lebih berturut-turut mengabaikan nafkah keluarga selama 6 bulan. Talak dapat dilakukan seperti dapat dilakukan oleh suami dalam satu kali penolakan terhadap istri. Mungkin sekian yang dapat saya paparkan dan saya jelaskan tentang hukum Islam di Filipina. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Islam di Singapura untuk tugas ujian tengah semester mata kuliah hukum Islam di Asia Tenggara. Saya akan menjelaskan dan memaparkan hukum Islam di Singapura berdasarkan pemahaman saya sendiri. Singapura, yang nama resminya Republik Singapura, adalah sebuah negara yang terletak di Asia Tenggara di ujung selatan Semenanjung Malaya di Selat Johor. Negara ini dibatasi oleh pulau-pulau Sumatera, Kepulauan Riau, dan Kalimantan. Singapura berada 137 km utara dari garis khatulistiwa. Pembaharuan hukum keluarga di Singapura bermula dari penjajahan Inggris di Malaysia. Ketika Inggris menjajah Malaysia, mereka memperkenalkan dan menggunakan undang-undang Inggris secara berangsur-angsur yang akhirnya menggantikan undang-undang Islam. Untuk mempermudah realisasi undang-undang perkawinan dan perceraian, maka Inggris membagi negara bagian Malaysia menjadi 3 bagian, yaitu negara-negara Selat Malaysia, negara-negara Melayu bersatu, dan negara-negara Melayu tidak bersatu. Setelah merdeka, di tahun 1965, Singapura membuat RUU tentang hukum Islam. Dan setelah rancangan itu diterima, RUU itu diberlakukan. Undang-undang ini kemudian mengalami beberapa amandemen sesuai dengan rekomendasi yang diajukan oleh Dewan Agama Islam yang digariskan oleh undang-undang itu sendiri. Konsekuensi tersendiri adanya AMLA adalah dibentuknya The Majelis Ulama Islam Singapura. Majelis ini mempunyai komisi yang terdiri dari mufti Singapura, yakni 2 anggota majelis dan 2 yang bukan majelis. Komisi hukum ini berfungsi untuk mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan hukum Islam. Adapun perkawinan di Singapura juga mempunyai aturan hukum sendiri dalam mengatur masalah perkawinan, sebagaimana yang sudah dituangkan dalam The Administration of Muslim Law Act pada tahun 1966 atau singkatannya AMLA, dan Women's Charter. Adapun ketentuan-ketentuan perkawinan di Singapura sebagai berikut. Yang pertama, sebagaimana yang sudah tercantum di dalam pasal 93 The Administration of Muslim Law Act tahun 1966 atau AMLA, yang menyatakan bahwa every Qadi and Naif Qadi shall keep such books and registers as are prescribed. Yang artinya bahwa setiap kadi dan naib, kadi harus menyimpan buku dan mendaftar seperti yang telah ditentukan. Pencatatan perkawinan di Singapura dilakukan dalam 7 hari setelah akad nikah dilangsungkan. Yang kedua, yang selanjutnya, Singapura juga mengatur usia perkawinan bagi wanita dan pria yang hendak melangsungkan perkawinan. Ketentuan usia perkawinan diatur dalam pasal 96 AMLA tahun 1996 yang menjelaskan bahwa orang yang hendak menikah harus sudah berumur 18 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Dan diatur juga pada pasal 96 ayat 4 dan pasal 96 ayat 5. Selanjutnya, Singapura juga mengenal pertunangan seperti adanya di Indonesia, sebagaimana tercantum pada pasal 94 ayat 1 AMLA tahun 1966.
yang menyatakan bahwa jika ada orang baik secara lisan maupun tertulis, baik secara pribadi atau perantara telah mendatangi kontrak pertunangan sesuai dengan hukum Islam dan kemudian menolak tanpa alasan yang sah untuk menikahi pihak lain dengan kontrak tersebut, maka pihak yang menolak dan bertanggung jawab untuk membayar kepada pihak lain jumlah yang disepakati oleh kontrak jika melanggar kontrak. Pada bagian ini dicantumkan juga pada pasal 94 ayat 1 huruf A AMLA tahun 1966. Selanjutnya tentang wali nikah. Yang berhak menjadi wali nikah di Singapura adalah wali nasab. Perihal seorang wanita tidak memiliki wali nasab atau wali nasab tidak berkenan menjadi wali tanpa alasan yang dibenarkan dalam hukum Islam, maka yang berhak menggantikannya adalah kadi. Selanjutnya nafkah. Nafkah atau pemeliharaan istri telah diatur di dalam pasal 51 ayat 1 dan ayat 2 dalam AMLA. Selanjutnya dalam The Administration of Muslim Law Act 1966 atau AMLA juga mengatur tentang proses poligami di Singapura. Bagi suami yang ingin menikahi perempuan lebih dari seorang, maka harus membuat permohonan khusus dengan menyertakan alasan-alasan keinginan untuk berpoligami kepada kadi. Maksudnya itu memberikan alasan-alasan keinginan mengapa mereka itu ingin berpoligami dan menjelaskan dan menyertakan alasannya itu kepada kadi. Selanjutnya harta perkawinan. Harta perkawinan yang ada di Singapura terdiri dari dua harta, yaitu harta bersama atau harta yang diperboleh selama perkawinan dan harta bawaan atau harta yang diperboleh sebelum dilangsungkannya perkawinan. Namun di Singapura sendiri, baik harta bawaan maupun harta bersama dapat dijadikan satu menjadi harta perkawinan. Bila terjadi perceraian, ketentuan harta perkawinan diatur dalam Section 54 dan 112 ayat 10 Women's Charter. Dan berdasarkan pasal 32 AMLA, peradilan agama ini diberi kuasa untuk mendengar dan memutuskan masalah yang terjadi di kalangan muslim untuk perkawinan yang didasarkan pada hukum Islam. Adapun dalam di kalangan di Singapura untuk di kalangan muslimnya tentang perkawinan didasarkan pada hukum Islam terdiri dari beberapa, yaitu yang mencakup perkawinan, perceraian meliputi talak, cerai taklik, fasak dan huluk. Selanjutnya pertunangan, pembagian harta bersama ketika bercerai, dan pembayaran mas kawin, nafkah, dan mut'ah. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan tentang hukum Islam di Singapura. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.